Pestisida adalah senyawa kimia atau bahan yang digunakan untuk mengendalikan, membasmi, atau mencegah hama dan penyakit tanaman yang dapat merugikan pertanian atau tanaman hortikultura. Tujuan penggunaan pestisida adalah untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu seperti serangga, jamur, gulma, dan mikroorganisme patogen. Pestisida dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan target organisme atau sasaran utama. 1. Insektisida, digunakan untuk mengendalikan serangga yang merusak tanaman. 2. Fungisida, dirancang untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh jamur dan mikroorganisme penyebab penyakit tanaman. 3. Herbisida, digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang bersaing dengan tanaman budidaya. 4. Rodentisida, dibuat untuk membunuh atau mengendalikan hewan pengerat seperti tikus dan mencit. 5. Bakterisida, bertujuan untuk mengendalikan bakteri patogen pada tanaman. 6. Akarisida, diformulasikan untuk mengontrol tungau yang dapat merusak tanaman. 7. Nematoda, digunakan untuk mengendalikan cacing nematoda yang dapat merugikan akar tanaman. Pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, bergantung pada jenis pestisida, bentuk formulasi, dan cara penggunaan. Berikut cara masuk pestisida ke dalam tubuh. 1. Paparan kulit, dermal exposure. Kontak langsung dengan kulit dapat memungkinkan pestisida terserap ke dalam tubuh, terutama pada pestisida yang berbentuk cair atau krim. 2. Melalui inhalasi. Udara yang terkontaminasi dengan pestisida dapat dihirup, memungkinkan pestisida masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. 3. Melalui makanan dan minuman terkontaminasi. Pestisida yang menempel pada hasil pertanian, buah-buahan, sayuran, atau biji-bijian dapat masuk ke dalam tubuh saat dikonsumsi oleh manusia. Air minum yang terkontaminasi juga dapat menjadi sumber paparan. 4. Kontak langsung dengan mata. Paparan langsung pestisida ke mata dapat terjadi melalui percikan atau kontak langsung, menyebabkan masuknya pestisida ke dalam tubuh. Metabolisme pestisida pada manusia melibatkan serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh setelah manusia terpapar atau terpajan pestisida. Metabolisme pestisida ini terjadi di hepar dengan enzim-enzim tertentu, seperti sitokrom P450, akan mengubah struktur molekul pestisida yang larut lemak menjadi larut di dalam air, agar mudah dieskresi. Hasil dari metabolisme ini dapat mempengaruhi toksisitas, distribusi, dan eliminasi pestisida dari tubuh manusia. Beberapa aspek utama terkait metabolisme pestisida pada manusia, antara lain. Metabolisme pada fase 1. Pada fase ini, enzim-enzim seperti sitokrom P450 berperan dalam melakukan reaksi kimia seperti oksidasi, reduksi, atau hidrolisis pada molekul pestisida. Hasil dari fase I metabolisme dapat berupa metabolit-metabolit yang mungkin lebih toksik, kurang toksik, atau memiliki aktivitas biologis yang berbeda dibandingkan dengan molekul asli pestisida. Dalam beberapa kasus, fase 1 metabolisme pestisida dapat menghasilkan metabolit-metabolit yang lebih toksik daripada pestisida asli. Keadaan ini dapat meningkatkan potensi risiko kesehatan bagi manusia. Selain itu, ada variasi genetik dalam manusia yang memengaruhi aktivitas enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme pestisida. Beberapa orang mungkin memiliki polimorfisme genetik yang memengaruhi kecepatan atau efisiensi metabolisme pestisida tertentu. Selanjutnya, metabolisme fase 2.
Metabolit-metabolit yang dihasilkan pada fase 1 dapat mengalami konjugasi dengan senyawa-senyawa lain, seperti glukosa, glukuronat, atau asam amino. Hal ini meningkatkan kelarutan dalam air dan memfasilitasi pengeluaran pestisida atau metabolitnya dari tubuh. Reaksi konjugasi ini membantu menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih polar, sehingga lebih mudah diekskresikan melalui urin atau feses. Proses ekskresi ini penting untuk menghilangkan residu pestisida yang mungkin terakumulasi dalam tubuh dan untuk menjaga keseimbangan zat kimia dalam tubuh. Ekskresi pestisida dapat melalui 1. Ekskresi melalui ginjal. Ginjal berperan penting dalam menyaring darah dan mengeluarkan zat-zat berlebih atau beracun melalui urin. Beberapa pestisida dan metabolitnya dapat diekskresikan melalui ginjal. 2. Ekskresi melalui hepar. Hepar juga berperan dalam proses ekskresi, terutama melalui emisi senyawa yang dihasilkan dari metabolisme pestisida. Senyawa ini dapat diekskresikan ke dalam empedu, yang kemudian dapat berakhir di saluran pencernaan. 3. Ekskresi melalui saluran pencernaan. Pestisida yang diekskresikan melalui empedu dapat masuk ke dalam saluran pencernaan. Sebagian dari pestisida ini mungkin dikeluarkan dari tubuh melalui feses. 4. Ekskresi melalui air susu ibu. Pada wanita menyusui, beberapa pestisida atau metabolitnya dapat diekskresikan melalui air susu ibu. Oleh karena itu, menyusui dapat menjadi jalur tambahan paparan pestisida pada bayi. Pestisida yang bekerja terhadap asetilkolin esterase umumnya merupakan jenis pestisida yang disebut sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Pestisida jenis inhibitor asetilkolin esterase, antara lain organofosfat dan karbamat. Inhibitor ini dapat mengikat enzim asetilkolin esterase dan mencegahnya pemecahan asetilkolin. Dengan demikian, asetilkolin tetap ada dalam sinapsis, menyebabkan stimulasi terus-menerus pada sel sasaran. Overstimulasi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis dan dapat memiliki efek toksik pada organisme yang terpapar. Dengan adanya inhibitor enzim asetilkolin esterase, asetilkolin tidak dapat dipecah dengan cepat, sehingga terjadi penumpukan asetilkolin dalam sinapsis. Akumulasi ini dapat menghasilkan rangkaian perubahan fisiologis dan perilaku, bergantung pada jenis sel sasaran dan organisme yang terpengaruh. Pada hewan atau organisme target, ini bisa menyebabkan berbagai gejala seperti kejang, kelemahan otot, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian. Setiap jenis pestisida dapat memiliki organ target yang berbeda, tergantung pada sifat kimia dan mekanisme kerja pestisida tersebut. Beberapa organ target umum dalam keracunan pestisida meliputi 1. Sistem saraf pusat, Central Nervous System, CNS. Beberapa jenis pestisida dapat menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan neurologis seperti pusing, sakit kepala, kejang, atau bahkan koma. 2. Sistem pernapasan. Pestisida tertentu dapat menyebabkan kerusakan pada saluran pernapasan dan paru-paru, menyebabkan kesulitan bernapas, iritasi, atau bahkan kegagalan pernapasan. 3. Sistem kardiovaskular. Beberapa pestisida dapat memengaruhi jantung dan pembuluh darah, menyebabkan gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, atau efek kardiovaskular lainnya. 4. Hepar. Pestisida tertentu dapat merusak fungsi hati atau menyebabkan kerusakan hati, menghambat kemampuan organ ini untuk memetabolisme zat-zat kimia. 5. Ginjal. Ginjal dapat menjadi organ target keracunan pestisida, dengan beberapa pestisida yang dapat merusak ginjal, atau menyebabkan gangguan dalam proses penyaringan darah. 6. Sistem reproduksi. Beberapa pestisida telah dikaitkan dengan masalah pada sistem reproduksi, seperti ketidaksuburan, gangguan hormonal, atau cacat pada janin. 7. Sistem imun. Pestisida tertentu dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat individu lebih rentan terhadap penyakit atau infeksi. 8. Kulit dan mata. Paparan langsung pestisida dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau mata, dan beberapa pestisida dapat menembus kulit dan merusak jaringan di bawahnya.